Oh, I'm a ticket too. Let's go guys, I know with the plan and what black I do can eat. Look at that little bug. Let's go eat. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua, dijamin budrek. Moth E2 Berkanda. Sakara Kita Serious. Kamu cari anak kedokteran teknik hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak pendidikan, aku maju paling depan. Ilmuku siap mencerdaskanmu. Hai, kembali lagi di video Nova. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu asesmen BK non-tes dengan topik materi pedoman wawancara. Oke, langsung saja dengan submateri yang pertama A, pengertian. Menurut Bambang Hari Purnomo 2011, kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah biasanya dengan pembuatan pedoman wawancara. Selanjutnya yaitu menurut Ari Kuntus 1987, wawancara adalah proses tanya jawab sepihak antara pewawancara dan yang diwawancarai yang dilakukan dengan cara bertatap muka baik secara langsung maupun tak langsung dengan tujuan memperoleh jawaban. Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang hendak digali. Materi selanjutnya yaitu B. Tujuan dan kegunaan. 1. Tujuan wawancara. A. Untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi. B. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. C. Untuk memperoleh data agar dapat memperbarui situasi atau orang tertentu. D. Menciptakan hubungan baik di antara dua pihak yang terlibat. E. Mendorong ke arah pemahaman diri pada pihak subjek wawancara. 2. Kegunaan wawancara. A. Dapat mengumpulkan atau menyampaikan informasi, memperoleh sikap orang. B. Merupakan alat penelitian yang berharga. C. Memungkinkan pewawancara untuk menafsirkan atas penjelasan pertanyaan secara lebih mudah. Materi selanjutnya yaitu C. Jenis dan bentuk. Metode wawancara dikelompokkan menjadi 4 jenis yang dibedakan menurut responden, prosedur, situasi, dan segi perencanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. A. Yaitu wawancara menurut responden. Bila ditinjau dari sisi responden, wawancara dibedakan atas wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung merupakan wawancara yang dilakukan kepada individu yang ingin kita kumpulkan datanya. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang individu melalui individu lain yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu wawancara menurut prosedur. Dari segi prosedur, wawancara dibedakan menjadi terstruktur dan tidak terstruktur.
Pada wawancara terstruktur, pertanyaan disusun dalam suatu daftar terinci dan dijadikan pegangan oleh pewawancara untuk melakukan wawancara, sedangkan wawancara tidak terstruktur, pertanyaannya tidak disusun rinci, tetapi hanya pokok-pokok pertanyaannya saja, sehingga memberi kesempatan pewawancara mengadakan variasi. Selain itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel. Yang ketiga yaitu wawancara menurut situasi. Wawancara dapat dilakukan pada berbagai situasi. Berdasarkan situasi saat proses berlangsung, wawancara dibedakan menjadi wawancara formal dan informal. Wawancara formal dilakukan pada ruangan yang telah disiapkan pola hubungan resmi atau formal, misalnya antara konselor dengan peserta didik di ruang BK. Sedangkan wawancara informal dilakukan tidak di tempat khusus, pola hubungan santai atau tidak resmi, misalnya wawancara antara konselor dengan peserta didik di halaman sekolah. 4. Yaitu wawancara dilihat dari segi perencanaan. Berdasarkan perencanaan, wawancara dibedakan menjadi wawancara terencana dan insidental. Wawancara terencana dilakukan dengan waktu dan tempat telah direncanakan, sumber data juga telah dihubungi dan telah dicapai kesepakatan bersama. Sementara wawancara insidental dilakukan secara kebetulan, ada kesempatan baik serta belum ditempatkan waktu dan tempat. D. Latihan penyusunan pedoman wawancara. Sebelum melakukan wawancara, konselor perlu merancang pedomannya agar proses wawancara tetap terarah dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah penyusunan pedoman wawancara yaitu A. Menetapkan tujuan wawancara. B. Menetapkan bentuk pertanyaan sesuai tujuan. C. Merumuskan butir pertanyaan dengan bahasa yang dipahami interview. D. Pertanyaan harus fokus sehingga interview akan menjawab sesuai dengan yang dibutuhkan. E. Rumusan pertanyaan jangan memiliki makna ganda. F. Merumuskan pertanyaan harus netral, tidak mengandung estropit, sara, sugestif, atau menghakimi interview. G. Bila bentuk wawancara terstruktur, butir pertanyaan dibuat rinci, sedangkan bila bentuk wawancara tidak terstruktur, cukup dituliskan pokok-pokok pertanyaan saja. Materi selanjutnya yaitu pengadministrasian dan teknik pengolahan. Menurut Jali 2008, selama mengadministrasikan pedoman wawancara, maka ada 3 tahap yang lazim ditempuh yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. 1. Tahap persiapan. A. Penentuan topik. Contohnya kebiasaan belajar siswa di rumah. B. Menentukan variabel, yaitu uraian dari kegiatan siswa tersebut di rumah yaitu situasi rumah, fasilitas pendukung belajar. C. Penentuan indikator. Langkah ini mengembangkan sub-sub variabel yang menjadi indikator perilaku yang selanjutnya disusun pertanyaan. D. Langkah penyusunan pertanyaan. Dengan merumuskan pertanyaan berdasarkan pada penjabaran sub-sub variabel sebagai sub-sub variabel. Selanjutnya yaitu 2. Tahap pelaksanaan. A. Pada tahap pelaksanaan ini terlebih dahulu pewawancara menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan. B. Kemudian pewawancara membuat kontrak dengan konseli untuk menentukan waktu dan tempat diadakan wawancara. C. Menentukan teknik wawancara seperti tidak tergesa-gesa di dalam penulisan jawaban responden. Jawaban responden harus dimengerti maksudnya. 3. Analisis hasil. Tahap analisis hasil ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan selama analisis data. Langkah pengolahan variabel yang dihadapi seperti variabel tempat belajar, waktu, strategi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pemberian skor jawaban, kemudian ditabulasi terhadap variabel masing-masing.
Hasil tabulasi tersebut akan diketahui sefrekuensi setiap variabel, kemudian dihitung persentasinya. Selanjutnya membuat kesimpulan dan implementasinya. Selanjutnya yaitu F. Pengolahan hasil wawancara. 1. Hasil pencatatan atau perekam proses wawancara diketik dalam bentuk verbatim atau dialog tanya jawab antara konselor, peserta didik, lingkungan, sebagainya. 2. Mengidentifikasi dan mengelompokkan jawaban peserta didik atau lingkungan yang sesuai dengan pokok pikiran pada pedoman wawancara dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. 3. Menganalisis dan menyintesis hasil jawaban peserta didik atau lingkungan sesuai dengan tujuan wawancara. 4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dari berbagai jawaban peserta didik atau lingkungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kayaknya udah deh. Langsung closing aja ya. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Ihem. Hari panas sawah membelah. Hutan rimba tempat si rusa. Cakep. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia.